yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yeay! Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam Pia Online BKSN pertemuan yang kedua. Pastinya anak-anak di rumah semua tahu kan BKSN itu apa? Rita tahu nggak? Tahu dong. Apa coba? Kitab Suci Nasional. Betul sekali. BKSN adalah bulan Kitab Suci Nasional. Ya, di bulan September ini kita harus rajin membaca kitab suci. Ya, anak-anak. Bulina percaya anak-anak di rumah pasti sudah rajin membaca kitab suci. Di pertemuan yang kedua ini ada temanya loh anak-anak. Temanya apa, Lita? Aku solider dengan sesama. Betul sekali. Aku solider dengan sesama. Kira-kira anak-anak yang di rumah semuanya tahu nggak arti solider? Kak Femas tahu nggak? Tahu dong. Iya, solider itu kita harus mengerti dengan sesama. Kita selalu berbagi, kita mengasihi, kita ambil peran untuk mengasihi sesama. Ya, oke. Nanti dalam Pia Online ini anak-anak harus ikut dari awal sampai akhir supaya anak-anak tahu nanti kira-kira anak-anak mau di kawanan domba atau di kawanan kambing, ya. Penasaran kan? Yuk, sebelum kita mulai Pia Online pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Musiknya mana? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kegiatan Pia Online. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penghakiman terakhir. Bacaan diambil dari Injil Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka,
yang di sebelah kanannya, mari. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kami tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Tentunya anak-anak sudah mendengarkan sabda Tuhan. Ya, tentang apa anak-anak hari ini? Betul, tentang penghakiman terakhir. Tuhan Yesus begitu baiknya. Ya, sebelum kita Bulina membacakan renungan pada hari ini, kita akan bernyanyi dulu. Tuhan Yesus baik.
Yesus memang sungguh baik. Ya, anak-anak, tadi tentunya sudah mendengarkan sabda Tuhan tentang penghakiman terakhir ya. Ya, di akhir zaman nanti Tuhan Yesus akan datang ke dunia dan mengutus malaikatnya untuk mengelompokkan orang-orang atau manusia. Apakah nanti seperti gembala yang mengembalakan domba dan kambing akan mengelompokkan mana yang kawanan domba, mana yang kawanan kambing. Seperti pada bacaan tadi, kawanan domba berada di sebelah mana? Sebelah kanan, dan kawanan kambing berada di sebelah kiri. Ya, kira-kira anak-anak mau di kawanan domba atau di kawanan kambing? Iya, betul, di kawanan domba di sebelah kanan. Karena jika tadi Tuhan mengelompokkan di sebelah kanan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa kok masuk ke dalam kerajaan surga? Karena yang dikelompokkan di sebelah kanan itu Tuhan Yesus tadi berkata, yang di sebelah kanan, jika Tuhan lapar, mereka memberi makan. Jika Tuhan haus, mereka memberi minum. Jika Tuhan tidak punya pakaian, mereka memberi pakaian. Apakah artinya seperti itu? Ya, apakah kita harus memberi makan kepada Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus kita carinya? Dan seperti itu anak-anak. Artinya, jika kita sudah memberi makan kepada sesama yang kelaparan, memberi minum kepada sesama yang kehausan, dan kita solidar terhadap sesama kita yang sedang mengalami kesulitan, tentunya kita sudah menolong Tuhan Yesus. Seperti kita sudah memberi makan kepada Tuhan Yesus, memberi minum pada Tuhan Yesus, dan menolong Tuhan Yesus sendiri. Ya, itu artinya. Jadi anak-anak memutuskan mau di sebelah kanan atau mau di sebelah kiri, ya, mau di sebelah domba atau di sebelah kambing. Ya, tentunya Bunda berharap anak-anak kita berada di kawanan domba yang akan tetap menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi sesama. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo sobat-sobat Tuhan Yesus, bertemu lagi dengan Bu Tata dalam Pia Online. Kita akan membuat kreativitas bersama-sama tentang salib kebaikan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas, penggaris, dan pewarna. Ikuti langkah-langkah Bu Tata ya. Yang pertama, buatlah 6 persegi yang membentuk sebuah salib. Bu Tata akan memberi contoh ya. Perseginya itu berukuran bebas. Jadi, sobat-sobat Tuhan Yesus bisa membuat dengan masing-masing sisinya 3 cm, 4 cm, 5 cm, atau seterusnya. Misalkan Bu Tata akan membuat persegi dengan ukuran 5 cm. Buatlah persegi ini sebanyak 6 persegi sehingga membentuk sebuah salib. Kemudian tebalkan sisi-sisinya. Tara, salib persegi sudah selesai dibuat. Selanjutnya, buatlah 6 niat baik kalian yang akan kalian lakukan kepada sesama. Misalkan, Bu Tata beri contoh. Niat baik Bu Tata adalah yang pertama adalah menolong mereka yang kesusahan. Yang kedua adalah rajin berdoa setiap hari. Yang ketiga adalah berkata jujur. Yang keempat, patuh terhadap orang tua dan guru. Yang kelima adalah bersyukur. Dan yang keenam, tersenyum saat bertemu dengan orang lain. Tetapi, niat baik itu bebas kalian tuliskan. Yang penting kalian memiliki niat baik
baik yang akan kalian lakukan setiap hari. Nah, kalian bisa menuliskan niat-niat baik kalian yang akan kalian lakukan di masing-masing persegi salib kebaikan. Setelah itu, kalian boleh hias sesuka kalian. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Ya, kita sudah ada di penghujung acara. Ya, terima kasih anak-anak yang hebat sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Kita juga harus berterima kasih pada teman-teman. Terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti Pia online dari awal sampai akhir. Iya, hebat loh anak-anak. Oke, sekarang Bu Lina akan merangkum pesan Yesus pada pertemuan BKSN yang kedua ini. Apa kira-kira pesan Yesus? Ya, berhubungan dengan solider tadi, Yesus mengingatkan kita untuk selalu berada di kawanan domba. Ya, tadi sudah melihat dan mendengar, kita harus selalu berada di kawanan domba. Ya, bagaimana caranya supaya kita terus berada di kawanan domba, Lita? Caranya, kita harus selalu mengasihi. Iya, kita harus selalu mengasihi saudara-saudara kita, teman-teman yang selalu berada dalam kesulitan itu supaya kita tetap menjadi hamba Tuhan Yesus yang setia. Ingat ya anak-anak, selalu ikuti Pia Online setiap hari minggunya supaya anak-anak bertambah hebat dan selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah. Marilah anak-anak yang manis, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5.
lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ya Bapa, kami masih mohon berkat-Mu, bimbinglah kami, supaya kami menjadi anak-anak yang setia kepadamu, yang selalu menegakkan perintah. Demi Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.